Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadata sidqin wa haqq, syahadata la raiba fiha wa la syak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Kaum muslimin jamaah kajian IKAD yang saya muliakan, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam satu agenda rutin ya, kajian IKAD ya. Mudah-mudahan kajian ini menjadi salah satu dari cara kita untuk terus meningkatkan kualitas pemahaman kita ya, ilmu, dan tentu dengan itu kita berharap beragam amal-amal soleh bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat ya, kontribusi ya, pengabdian kita, karena hanya dengan itulah insya Allah kita mampu mengisi hari-hari kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita dipanggil dengan datangnya kematian yang pasti ya, datang sewaktu-waktu ya. Dan tentu harapan terbesar kita adalah ketika kita nanti dipanggil dengan kematian, kita semua dalam kondisi husnul khotimah insyaallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, tema kita tentang hijrah ya. Hijrah yang kita harapkan mampu memberikan spirit ya, atau kita mampu mengambil semangat moral ya dari momentum hijrah yang kebetulan bulan ini adalah bulan di mana mulai diizinkannya Rasulullah dan kaum muslimin untuk berhijrah gitu. Ya, kalau praktek hijrah itu nanti terjadi di bulan Safar ya, di bulan Safar sampai kemudian nanti nyampe ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal insyaallah. Tapi diizinkannya momentum hijrah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram seperti ini. Kaum muslimin kan saya tidak akan bercerita tentang hijrah, prosesnya dan seterusnya ya. Tetapi coba kita akan mengambil beberapa spirit ya, hikmah, agar nanti kita mampu menjadikan momentum ini menjadi cara kita untuk selalu melakukan yang terbaik atau sukses kita ke depan insyaallah gitu. Ya. Kalau kita perhatikan Al-Quran, jamaah sekalian saya muliakan, ada tidak kurang dari 31 ayat ya, yang menyebutkan tentang hijrah ya. Atau kata hijrah itu ada di 31 ayat dalam Al-Quran. Nah, sebagiannya itu selalu dirangkai dengan kata iman, jihad, dan sabar gitu. Jadi kalau kita baca 31 ayat tentang hijrah ini ya, itu hampir sebagiannya dirangkai dengan kata iman, kemudian jihad, termasuk juga sabar gitu. Nah, dengan 31 ayat itu menunjukkan betapa hijrah itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Dia sesungguhnya satu peristiwa yang tidak hanya terjadi pada masa-masa tertentu
Ya. Jadi hijrah ini tidak terjadi pada masa-masa tertentu, tapi dia adalah keseluruhan dari proses keimanan kita menuju ke sesuatu yang lebih baik. Jadi hijrah ini ada setiap detik, setiap saat gitu. Ya. Sekali lagi, dengan jumlah 31 ayat dalam Al-Quran, ya, ini menunjukkan sesuatu yang disebut hijrah itu sesuatu yang sangat penting sekali gitu. Ya. Apalagi kalau kemudian dia dirangkai dengan kata iman dan jihad dan sabar gitu. Ya. Seolah-olah Allah hendak menjelaskan bahwa hijrah itu sesungguhnya adalah kegelisahan iman kita. Ya. Hijrah itu adalah kegelisahan iman yang terus mencari bentuk terbaiknya. Ya, jadi iman itu akan terus menggelora dalam diri seseorang. Dia akan gelisah untuk menemukan performa terbaiknya iman itu. Nah, begitu dia tidak menemukan performa terbaik, sementara terus gelisah, nah mungkin dia pindah, mungkin dia akan bergeser ke tempat yang lain atau seperti apa gitu. Pokoknya iman itu akan mengarahkan kita pada sesuatu kondisi yang terbaik. Kalau kita nggak temukan situasi itu, maka mungkin iman itu meminta kita untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang memungkinkan kita akan mewujudkan iman itu di tempat yang lain dengan baik gitu. Ya. Tapi kalau kemudian tidak mesti harus pindah, iman itu akan tetap meminta kita untuk lebih baik lagi, terus begitu gitu. Dan sekalian, coba kita perhatikan misalnya, saya minta tolong kepada Mas Husen ya. Saya ingin mengutip satu atau dua, ya, surah apa itu? Di surah Al-Baqarah mungkin Mas Husen, ayat 218. Ya. Al-Baqarah 218. Ini salah satu contoh ayat di mana Allah Subhanahu wa taala ya merangkai iman, hijrah dan jihad. Dibaca. Oke, ini dah. Maksudnya di sini aja. Ini soalnya murid saya nih, jadi nggak apa-apa, maksudnya di sini mendampingi saya gitu. Ya, terima kasih. Ayat ini salah satu ayat yang merangkai ya iman, hijrah, kemudian jihad. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Yang dipanggil pertama kali orang beriman ya masalah iman gitu. Ya. Dan kemudian hijrah. Lalu kemudian jihad. Jadi seolah-olah Allah hendak menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita beriman pada Allah, maka ada satu kelaziman gitu. Ada satu keniscayaan di mana kita mesti harus hijrah gitu. Ya, jadi iman ini meminta kita untuk hijrah, meminta kita untuk mewujudkan nilai-nilai iman dalam performa terbaiknya gitu. Jadi iman itu tidak boleh hanya sampai di lisan, tapi sampai di tingkat pembuktian kita gitu. Ya. Dalam segala aspeknya, ya, apakah ucapan, kemudian sikap, ya, kebijakan dan seterusnya gitu.
Nah, upaya untuk mewujudkan iman pada performa terbaik itulah hijrah jamaahnya. Ya. Nah, karena itu dia dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan jihad gitu. Tidak mudah ya. Kita punya keinginan nanti malam saya mau bangun sholat malam misalnya, tahajud misalnya. Belum tentu kemudian kita mampu untuk segera melakukannya. Ya. Harus ada kesungguhan gitu. Ya. Nah, makanya dibutuhkan jihad itu gitu. Nah, orang-orang yang semacam ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jamaah sekalian, cerita Ashabul Kahfi misalnya di surah Al-Kahfi itu ya. Sejumlah pemuda yang hati mereka resah karena mereka tidak mampu mewujudkan iman pada Allah, tidak mampu mewujudkan tauhid. Karena di sekitar mereka semuanya sistem yang tidak memungkinkan untuk iman itu berkembang. Ya. Nah, keresahan iman itulah kemudian membuat mereka harus mengungsi ke gua gitu. Jadi iman itu meminta mereka untuk mewujudkan imannya dan di sekitarnya nggak mungkin. Lalu mereka mencari tempat yang memungkinkan, jadi gua tempatnya gitu. Ya. Jamaah sekalian, sama juga dengan kasus sahabat-sahabat yang lain itu ya. Yang terkenal misalnya contoh yang luar biasa adalah salah seorang sahabat Suhaib bin Sinan ya, yang kita kenal itu. Yang akhirnya turunlah surah Al-Baqarah ayat berapa itu tentang beliau. Al-Baqarah 108 kalau nggak salah ya. Jadi sahabat Suhaib bin Sinan ini kan seorang pendatang dari Mekah, dari luar Mekah ya. Begitu kemudian dia di Mekah, dia beriman pada Rasulullah SAW, dia ikut dakwah ya. Begitu masa hijrah, dia ikut idar Rasulullah, tapi orang-orang Mekah melarangnya gitu. Mereka bilang, wahai Suhaib, dulu kamu datang ke Mekah tidak punya apa-apa, nggak punya harta. Nah sekarang begitu kamu dapat harta banyak, kamu mau tinggalkan Mekah, nggak boleh gitu. Kecuali kamu tinggalkan semua harta bendamu yang kamu dapatkan di Mekah gitu. Jamaah sekalian, karena iman itu begitu membuat Suhaib tidak tenang ya, gelisah terus karena di Mekah tidak mampu mewujudkan performa imannya dengan baik. Ya sudah, dia tinggalkan semua harta benda ini untuk dia ikut ke Madinah gitu. Makanya turunlah surah Al-Baqarah 118 kalau salah ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ya, begitu Suhaib bin Sinan itu meninggalkan semua harta bendanya di Mekah ini untuk kemudian datang ke Madinah. Lalu turunlah ayat ini bahwa ada orang-orang yang menjual dirinya bahkan hartanya untuk mencari mardatillah gitu. Nah itulah hijrah itu jamaah sekalian. Bentuknya bisa berpindah tempat, tapi juga bisa bentuknya adalah semangat untuk terus memperbaiki diri meskipun tidak pindah ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Ya, tapi berubah performanya, berubah sikapnya. Ya, dari asalnya dusta mungkin berubah menjadi jujur, begitu seterusnya gitu. Ya. Nah, kemudian satu lagi Mas Husin di surah Taubah ayat yang ke-20. Ya.
Antum di sini aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Baik. Ini salah satu ayat yang mungkin tema kita pas di sini gitu ya. Allah sekali lagi menyebutkan merangkai iman, kemudian hijrah dan jihad gitu. Lalu di ujung ayatnya Allah nyatakan mereka orang-orang yang beriman, berjihad dan berhijrah dan hijrah itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan a'dhamu darajatan inda Allah. Derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang yang sukses, beruntung. Ya. Nah, di salah satu ayat di surah Anfal, ayat yang ke-74, ya, Allah dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad itu, ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, Al-Anfal 74 gitu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang sebenarnya gitu. Jadi dia beriman kemudian berhijrah, jihad. Nah, itulah sesungguhnya puncak pembuktian dan pencapaian kualitas iman terbaik. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi kalau kita ingin melihat indikasi-indikasi keimanan kita sampai pada puncak performa terbaiknya adalah ketika kita punya semangat untuk terus memperbaiki diri gitu. Terus merubah diri kita gitu. Ya. Menjadi lebih baik dari hari ke hari gitu. Ya. Jamaah sekalian, karena itu ya, di surah An-Nisa ayat yang ke berapa ini, itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan perubahan itu atau hijrah itulah suatu keniscayaan. Ya. Di surah An-Nisa ayat yang ke-95 sampai 99. Meskipun konteksnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Jadi ketika itu ada orang-orang dari Mekah, orang muslim di Mekah yang tidak punya keberanian untuk hijrah ke Madinah gitu. Ya. Jadi orang-orang Islam yang lain sudah berhijrah ke Madinah, tapi beberapa orang ini nggak mau hijrah dia, meskipun beriman. Ya, tetap mereka menyembunyikan keimanannya. Bahkan beberapa orang ada yang akhirnya terpaksa ikut berperang bersama orang kafir melawan orang muslim sementara dia beriman gitu. Nah, kebetulan orang-orang ini ada yang meninggal dunia gitu dalam kondisi dia ikut bersama orang kafir padahal dia beriman gitu, nggak ikut hijrah gitu. Nah, orang macam ini kata Allah adalah orang yang mendolimi dirinya sendiri gitu. Ya. Jadi artinya jamaah sekalian, kalau kita punya kesempatan, ya, sementara kita terus meresah, terus gelisah, ya, karena kita tidak mampu mewujudkan iman kita dengan baik, tapi kita nggak berani untuk pindah, mengambil sikap, gitu. Tetap saja kita di situ. Sementara di sini kita nggak tetap belum bisa mewujudkan iman kita dengan sebaiknya, maka kita termasuk orang yang mendolim diri sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian, cobalah kita lihat misalnya kasus
dalam hadis Imam Bukhari, hadis yang sangat terkenal sekali dan agak panjang ya, cerita orang yang membunuh ya sampai pada jumlah 100 orang. Asalnya pada angka 99 dia datang kepada seorang ulama, seorang ustaz. Ustaz, saya sudah membunuh 99 orang ini. Di hadis Riyadhus Shalihin itu orangnya disebut di cerita itu ya. Kira-kira saya masih punya kesempatan nggak bertobat ini dengan jumlah 99 orang yang saya bunuh ini? Kata ustadz itu, wah kalau begitu kayaknya nggak ada lagi pintu tobat buat kamu, itu sudah tertutup itu. Nah begitu dia dengar omongan itu, jawaban itu, dia sekalian bunuh ustadz ini gitu. Genaplah 100 orang. Tapi hatinya tetap ingin bertobat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada desakan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia tanya lagi pada seorang ustaz dan kebetulan jawabannya, iya, kamu punya kesempatan bertobat. Tetapi kamu harus pindah di tempat ini gitu. Kamu harus pindah ke tempat di sana yang mungkin kamu beriman dengan baik di sana gitu. Jadi kira-kira misalnya kan iman ini ya membutuhkan situasi, kondisi di mana kita bisa mengekspresikan semua tuntutan iman itu. Ya. Meskipun kemudian taruhannya harus pindah. Kalau yang begitu ya sudah pindah gitu. Kalau kita tetap bertahan di sini, tetap kita nggak bisa mewujudkan tuntutan-tuntutan iman itu, maka kita masuk dalam kategori mendolimi diri sendiri gitu. Ya. Nah jadi kira-kira jamaah sekalian, iman itu memang meminta kita untuk hijrah gitu. Apakah harus tempat? Iya mungkin. Atau memang nggak bisa harus tempat, kita sendiri punya kesempatan untuk terus memperbaiki kualitas diri kita gitu. Meskipun tidak harus pindah mungkin ya, tapi ada progresnya gitu, ada progresnya gitu, ada nilai evaluasi kemajuannya. Tapi kalau tetap saja nggak berubah-berubah, berarti harus ada tindakan gitu. Ya. Jamaah sekalian, kita juga dengar cerita, baca juga cerita di surah Yusuf tentang cerita Nabi Yusuf. Ya, beliau di istana dengan segala fasilitas. Kemudian datang situasi di mana dia berhadapan dengan tuntutan untuk berbuat maksiat, memaksa dia untuk berbuat maksiat. Tapi kemudian dia akhirnya menolak itu. Jadi cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf itu. Cerita Nabi Yusuf dipaksa untuk berbuat maksiat, dipaksa untuk selingkuh gitu. Ya. Fakta hukumnya Nabi Yusuf tidak bersalah ya. Tetapi tetap saja Nabi Yusuf dianggap berdosa ketika itu. Bahkan ada saksi di kalangan keluarga itu, kata dia kalau Yusuf itu bajunya rusak di belakang, itu dia berarti bebas dari tuduhan. Kalau bajunya robek di depan, oh berarti dia yang kalau apa itu anunya tuh? Kalau robek di belakang berarti salah dia. Kalau robek di depan, nah itu. Ternyata faktanya adalah robek di mana itu? Di depan ya. Jadi Nabi Yusuf clear, nggak bersalah dia, nggak berdosa gitu. Tapi tetap saja akan dipenjarakan karena nggak memenuhi keinginan tuannya gitu. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Aku lebih memilih penjara daripada keinginan yang akan perturutkan gitu. Itu salah satu bentuk hijrah misalnya kan. Ya. Kalau memang di kerajaan ini, di tempat ini, saya tidak memungkinkan untuk mewujudkan iman itu dengan baik, malah dipaksa untuk berbuat maksiat, ya sudah, lebih bagus penjara. Itulah hijrah gitu.
Dan memang iman yang bersih itu, iman yang jujur, tentu meminta kita untuk hijrah, jamaah sekalian. Jadi kalau betul iman kita bersih, lurus, maka iman itu akan meminta kita untuk berubah. Mesti begitu gitu. Nah, jadi iman itu mewajibkan diri kita, melazimkan diri kita untuk hijrah gitu. Ya. Nah, pada bagian yang akhir ini jamaah sekalian, pada bagian ketiga ini saya ingin mengungkapkan beberapa, 3 paling tidak ya, nilai atau spirit hijrah yang memungkinkan kita nanti bisa hidup sukses gitu. Ya, spirit hijrah yang apabila itu ada mampu kita ambil, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan gitu. Ya. Spirit yang pertama jamaah sekalian, ya, dan ini harus terus kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Spirit apa yang saya sebut dengan spirit ma'iyatullah, semangat ma'iyatullah namanya. Jadi orang yang berhijrah itu, ya, orang yang hatinya resah, imannya resah, dan kemudian memaksa dia, mungkin saja dia akan pindah ke tempat lain agar imannya bisa mewujudkan hal-hal yang ideal, ya, maka spirit yang muncul itu adalah yang menonjol ma'iyatullah, semangat kebersamaan Allah dengan dia gitu. Jamaah sekalian, saya ingin mengungkapkan tiga kasus. Ya. Pertama, coba kita belajar di surah Asy-Syu'ara ayat ke-61 dan 62. Jamaah sekalian, surah Asy-Syu'ara ini ayat 61 62 itu menceritakan tentang proses hijrahnya Nabi Musa dan Bani Israel dari rezim Fir'aun. Mereka mau berhijrah ke Palestina, ya, ke Palestina gitu. Jamaah sekalian, kalau kita baca sejarah Bani Israel itu luar biasa gitu ya. Salah satu tantangan Nabi Musa bukan hanya Fir'aun, tapi tantangan terberatnya adalah memunculkan semangat hijrah, spirit hijrah, ya, di kalangan Bani Israel, agar mereka mau diajak keluar dari cengkraman penjajahan Fir'aun. Ini paling berat, ya. Kenapa? Karena Bani Israel sudah terlanjur menjadi orang yang menikmati perbudakan. Mereka sudah menjadikan perbudakan itu sebagai zona aman mereka. Nggak mau lagi mereka keluar di situ. Bayangkan, Bu. Mereka sudah nyaman dengan jadi budak. Nah, tugas Nabi Musa ialah menyadarkan umatnya, ayo, kita harus keluar dari sini. Kalau enggak, kita terus jadi budak. Nggak bisa apa-apa kita kalau terus begini gitu. Nah, itu tantangan terberat Nabi Musa, jangan salah. Nah, sampai kemudian akhirnya mereka mau keluar, diajak untuk hijrah ke Palestina. Nah, begitu mereka keluar berhijrah, Allah ceritakan di surah Asy-Syu'ara 6162, kemudian mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Nah, mereka lalu kemudian terhenti di bibir laut itu kan. Sementara di belakangnya adalah Fir'aun dan pasukan yang siap mengejar mereka. Di hadapan mereka ada lautan. Bagaimana caranya lepas? Nah, pada saat itulah kemudian semua orang-orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa, menyalahkan Nabi Musa gitu. Ya. Dia bilang, "Wahai Musa, inna lamudrakun." Di ayat itu disebutkan, wahai Musa, coba lihat di belakang kita ada Fir'aun, di hadapan kita ada lautan. Kalau begini
inna lamudrakun, kita pasti terkejar ini. Wah, binasa kita, disembelih kita semua ini gitu. Gak ada ampun buat kita ini. Binasa, Allah sudah habis sejarah kita saat ini. Inna lamudrakun. Asy-Syu'ara 61. Coba Pak, apa jawaban Nabi Musa ketika mereka semuanya ngomong menyalahkan Nabi Musa? Kenapa kamu ajak kami hijrah? Kenapa kamu ajak ke Palestina? Kalau kami diam di sini Mesir, kita akan tenang saja meskipun jadi budak, nggak ada masalah. Daripada sekarang kita pasti terkejar ini. Sebentar lagi kita akan disembelih semua ini gitu. Habis sejarah kita itu. Apa kata Nabi Musa menjawab di surah Asy-Syu'ara 62-nya? Kalla, kata Nabi Musa. Tidak sekali-kali gitu. Padahal Nabi Musa tahu bahwa memang di hadapan kita nggak ada apa-apa kecuali lautan. Nabi Musa tidak pernah tahu bagaimana cara Allah menyelamatkan dia. Tetapi Nabi Musa yakin Allah bersama kita gitu. Nabi Musa bilang dengan tegas, kala, tidak, kita nggak akan terkejar. Inna ma'iyya rabbi sayahdini. Allah bersama aku dan Allah akan memberikan petunjuk padaku gitu. Itu Nabi Musa yakin Pak gitu. Padahal dia nggak tahu juga bagaimana caranya. Memang secara akal nggak ada lagi cara. Secara akal manusia sudah ini tamat dari Bani Israel. Tetapi Nabi Musa yakin Allah bersama kita. Allah akan melihat kita. Allah menolong kita. Inna ma'iyya rabbi. Allah bersamaku. Nah jamaah sekalian, ini namanya ma'iyatullah. Keyakinan bagi seorang yang meskipun di tingkat yang paling sulit sekalipun, ya, di luar batas-batas akal manusia, tetap dia yakin Allah pasti memberikan cara terbaik untuk melepaskan dari masalah itu. Keyakinan itulah yang melekat kuat dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Ya. Lalu Allah memberikan jalan solusinya, terbelahlah lautan seperti yang kita baca dalam sejarah itu. Nabi Musa selamat dan kaumnya, ya, sementara Firaun tenggelam. Jamaah sekalian, orang yang berhijrah itu kan orang yang kalau memang dia ke tempat yang baik, yang baru misalnya, tentu kan ada banyak pikiran-pikiran bagaimana nanti kalau di tempat baru. Allah bersama saya, Allah bersama kita, itu yang muncul ma'iyatullah itu. Ya. Dan Nabi Musa nggak ragu-ragu itu, pasti Allah akan memberikan saya jalan keluar. Jadi kalau kita pindah ke tempat lain misalnya dengan semangat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin lebih baik kondisi kita, iman kita lebih hebat, maka Allah pasti memberikan pertolongannya. Ma'iyatullah itu ada gitu. Nah, itu di surah Asy-Syu'ara 61-62. Nah, di surah At-Taubah ayat yang ke-40 itu cerita Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berdua keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah, tapi singgah di Gua Sur dulu. Singgah di Gua Sur dulu gitu. 3 hari mereka di Gua Sur. Dan orang-orang Mekah sudah sepakat menangkap Muhammad hidup atau mati. Dan luar biasanya mereka sudah sampai, ada beberapa orang yang sudah sampai ke Gua Sur untuk melacak Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Ada yang sudah sampai Gua Sur. Bahkan yang kita baca sejarahnya, kalau ketika itu Abu Bakar Siddiq sudah ketakutan kan, sudah sedih, dia sudah menangis karena mereka sudah sampai ke Gua Sur. Kalau seandainya mereka saja melihat ke bawah, akan kelihatan kaki-kaki Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah ketika Abu Bakar
menangis sedih ya. Kata Rasulullah di surah At-Taubah itu 40, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih kamu Abu Bakar, enggak usah nangis kamu. Allah bersama kita gitu. Itu namanya ma'iyatullah. Keyakinan tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah bersama kita gitu. Nah, ini spirit ini harus muncul pada kita jamaah sekalian. Kalau ditakdirkan ya, kita harus hijrah dalam konteks pindah tempat, tentu kan bayangan ada muncul macam-macam. Nanti kalau di sana bagaimana ya hidup ini gitu. Bisa nggak berubah? Itu muncul. Orang yang beriman itu kalau dia memang memungkin, kalau memang diminta dengan imannya dia akan pergi, dia yakin ada itu, ma'iyatullah gitu. Yang paling luar biasa jamaah sekalian ya adalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Abbas menceritakan ya, ketika Nabi Ibrahim itu akan dilemparkan pakai ketapel yang besar gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim akan dilempar dengan ketapel besar karena apinya kan besar gitu ya. Masjid kita ini kalah kayaknya dengan besarnya api ketika itu yang disiapkan untuk membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilempar nggak cukup dengan alat biasa, harus dibuatkan ketapel yang besar agar Nabi Ibrahim bisa dilemparkan dan masuk ke api besar itu. Nah jamaah sekalian, diceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim melayang-layang ya, tinggal sepersekian detik saja kulitnya menyentuh api. Diceritakan bahwa malaikat Jibril datang ketika itu, datang kepada beliau menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, kau butuh bantuan enggak gitu. Coba Bu, kalau kita ya Pak ya, kalau kita datang malaikat tiba-tiba bilang ke kita, Mas kamu ingin bantuan saya enggak? Wah kita luar biasa itu. Kita jangankan malaikat, dukun pun kita mintai kan, bahkan kita datang kepada dukun-dukun itu yang sekarang lagi viral itu ya. Ini yang datang malaikat Pak, menawarkan bantuan lagi. Tapi dengan tegas Nabi Ibrahim bilang, tidak, kalau bantuanmu aku nggak mau. Tapi kalau bantuan Allah aku mau. Jamaah sekalian, di situasi yang sangat genting semacam itu, Nabi Ibrahim juga hanya bantuan Allah yang dia minta. Nggak mau dia tawaran malaikat sekalipun dia nggak mau, kecuali bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz yang kita kenal dengan yang ada di surah Al-Imran ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu adalah lafaz yang juga dibaca oleh Nabi Ibrahim gitu. Ya, di situasi yang sangat genting itu, tinggal beberapa detik lagi kulitnya akan masuk api. Nabi Ibrahim nggak mau dapat bantuan siapapun ya, kecuali bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, aku hanya butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian, ini namanya ma'iyatullah ya. Nah spirit itulah yang harus ada pada kita gitu. Jadi kalau kita ingin ya, kalau kita ingin lebih baik lagi ke depan, tentu tantangannya akan banyak gitu. Orang kalau merencanakan berhijrah, ingin pindah pada suatu situasi yang lebih bagus, itu tantangannya banyak itu. Nah maka spirit yang harus muncul pada kita adalah, jangan khawatir kita jamaah sekalian, Allah pasti membantu kita. Ma'iyatullah itu ada pada kita gitu. Itu yang pertama jamaah sekalian ya, spirit ma'iyatullah. Nah mari kita raba kita sendiri dari kita gitu. Ma'iyatullah ini sudah ada nggak pada kita gitu. Nah kalau semangat spirit ini ada pada kita, maka insya Allah semangat hijrah itu akan kita lakukan, sekalipun mungkin kita harus pindah di tempat yang lain ya, sebagai konsekuensinya gitu ya. Baik ya, itu yang pertama, spirit ma'iyatullah ya. Kemudian yang kedua ya, spirit
kualitas doa yang optimal gitu. Kualitas doa yang optimal gitu. Jamaah sekalian, ma'iyatullah itu biasanya juga akan berbarengan dengan kualitas doa kita gitu. Kalau kita yakin Allah bersama kita, itu akan berbeda kualitas doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, ya, maka biasanya itu akan berdampak kepada kualitas doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekalian, untuk bab ini saya ingin ambilkan contoh kasus Nabi Musa yang lain, ya, yang Allah ceritakan di surah Al-Qasas. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Firaun, ya, ketika itu Nabi Musa kan tinggal di istana, ya, belum jadi nabi nih, seorang pemuda Musa itu tinggal di istana. Jadi kira-kira ada jadi fasilitasnya pasti anak kerajaan lah kira-kira Nabi Musa gitu. Musa, ya, belum jadi nabi gitu. Dalam satu kesempatan dia melihat ada orang yang lagi tengkar, ya, dan Musa ketika itu membantu salah seorangnya, dan kebetulan mati orang yang dia pukul itu, ya. Akhirnya Nabi Musa ketika itu dikejar-kejar kan, terus dikejar-kejar gitu. Bahkan ada orang yang bilang pada dia, "Wahai Musa, kamu lari dari sini, pergi dari Mesir. Kamu ini akan dikejar, akan dibunuh kami nih, akan dibalas, kami dikisah kami ini bunuh." Hanya dia larikan, kejar terus sampai ke Madian. Itu di soal Qasas itu ceritakan jamaah sekalian, ya. Nah, lalu ketemu mereka dengan sekelompok orang yang sedang memberikan minuman binatang ternak mereka, yang kebetulan di situ ada 2 orang perempuan yang akhirnya adalah ternyata anaknya Nabi Syuaib. Seorang pemuda Musa akhirnya melihat 2 orang ini, kok nggak berani mereka meminumkan binatang ternaknya. Mereka bilang, kami nunggu dulu. Ini contoh wanita solihah ini, nggak mau mereka bercampur gitu. Nanti begitu mereka selesai minumkan, baru kami meminumkan. Wah, Nabi Musa nggak telaten, karena dia badannya kuat. Hanya dia bantu perempuan itu meminumkan air ternak mereka gitu. Nah, begitu selesai dia meminumkan ternaknya, lalu kemudian Nabi Musa menepi dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat berapa itu? Soal Qasas itu, ya. Dia bilang begini dalam doanya itu, Rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu di awal-awal itu annya itu. Di surah Al-Qasas. Berapa, Bu? Ayat 24, ya. Al-Qasas ayat 24. Ya, terima kasih. Nah, Ibu hafal Ibu ini. Apa kata Nabi Musa? Begitu selesai dia membantu dua putri Nabi Syuaib ini, dia kemudian menyendiri, menepi, mencari tempat yang agak sepi dan berdoa pada Allah. Ya Allah, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, hari ini aku butuh bantuanmu, ya Allah. Aku butuh bantuanmu untuk kebutuhanku sekarang ini, tetapi aku tidak tahu. Karena itu aku serahkan kepadamu, kira-kira apa yang terbaik menurut kamu, ya Allah, untukku saat ini. Itulah yang engkau berikan padaku. Ini doa yang luar biasa. Kata para ulama, inilah doa yang punya akhlak luar biasa, akhlak yang tinggi. Kalau kita coba, ya, dalam situasi kita dikejar, lapar, dan terus sedang takut, mesti kita berdoa, ya Allah, berikan saya ini gitu. Tapi Nabi Musa tidak. Nabi Musa hanya bilang, ya Allah,
aku butuh sesuatu hari ini, tapi aku serahkan kepadamu ya Allah. Apa kira-kira kebutuhanku yang terbaik menurut kamu? Berikanlah padaku hari ini gitu. Nabi Musa tidak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa membiarkan kepada Allah memberikan sesuatu yang memang dia butuhkan hari ini gitu. Nabi Musa tidak melampiaskan keinginannya. Ya Allah, berikan ini keinginan. Tapi Nabi Musa meminta agar Allah memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kita kan kadang-kadang meskipun boleh yang meminta apa saja kita boleh, tetapi yang paling baik itu sesungguhnya adalah memberikan pada Allah sesuatu, ya, kesempatan untuk memberikan apa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Yang paling tahu itulah kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh doa di mana Nabi Musa tidak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mempersilahkan kepada Allah untuk memberikan yang terbaik menurut kebutuhan Nabi Musa, menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut keinginan Nabi Musa. Jamaah sekalian, kalau kita berdoa biasanya sesuai dengan keinginan kita, kalau nggak terkabul 1, 2, 3, 4 bulan misalnya, itu biasanya kita kecewa. Saya sudah minta tapi Allah nggak kabulkan. Tapi kalau kita minta sesuatu yang memang kita butuhkan dan kita mintakan itu pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan kebutuhan kita nggak akan bosan. Ya. Nah, oleh para ulama disebutkan inilah salah satu doa terbaik. Memang jamaah sekalian, Allah itu tidak membekali Nabi Musa dengan pasukan yang banyak, tapi Allah memberikan pada beliau dua senjata yang besar, yang luar biasa, yang dengan sebab itulah Allah menghancurkan Fir'aun. Nabi Musa mendapatkan senjata yang luar biasa. Apa itu? Ma'iyatullah dan doa. Itu senjata Nabi Musa, jamaah sekalian. Ya, doa Nabi Musa itu, jamaah sekalian, kalau kita baca Quran, ya, ada sekitar 25 doa, 25 momentum di mana Nabi Musa berdoa pada Allah. 25. Salah satunya satu nabi yang paling banyak doanya disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Sebanyak 25 momentum. Paling banyak Nabi Musa diceritakan tentang doa-doa beliau. Salah satunya doa terbaik ini gitu. Di surah Al-Qasas ayat ke-24 tadi itu, ya. Itu salah satu doa yang terbaik. Nah, sementara doa pamungkas beliau itu disebut di surah Yunus, disebutkan itu. Doa di mana akhirnya Allah menghancurkan Fir'aun. Di surah Yunus berapa itu, ya? Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkan harta bendanya, ya. Kemudian tutup rapat hatinya agar Fir'aun enggak lagi beriman sampai dia melihat azab Allah menimpa pada dia gitu. Itu di surah Yunus, Ibu. Saya lupa ayat keberapa itu, ya. Itu doanya Nabi Musa. Nah, inilah doa pamungkas yang akhirnya menjadikan Fir'aun hancur lebur. Bahwasannya kan, tahu nggak kita jarak doa Nabi Musa? Ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta bendanya, tutuplah rapat hatinya, sehingga dia nggak lagi beriman sampai nanti dia melihat azab Allah, azab Engkau ya Allah. Jarak doa ini dengan waktu Allah menghancurkan Fir'aun, jaraknya berapa, jamaah sekalian? Kalau kita baca tafsir, paling lama, paling cepat itu doanya terkabul 40 tahun, Bu. Malah ada ulama yang mengatakan bukan 40 tapi 80 tahun. Nah, kita yang bukan nabi, yang sholat kita juga bolong-bolong, yang banyak keinginan kita, sekali berdoa sehari nggak dikabulkan, 2 hari nggak, kita bilang Allah nggak mengabulkan pada kita. Nabi Musa harus menunggu 40 tahun, Bu. Itu kalau pemilu, berapa kali pemilu itu, Ibu? Bayangkan. Jadi doa itu adalah kualitas. Doa itu adalah kualitas iman kita, termasuk menunggu sampai kapan Allah mengabulkannya.
Jamaah sekalian, sebenarnya kalau kita nggak tergesa-gesa, ketika kita mengucapkan doa kita, ketika keluar, ya Allah berikanlah saya ini, sesungguhnya ini akan Allah kabulkan. Pokoknya setiap ucapan kita keluar berupa doa, ya Allah berikan saya ini, itu pasti dikabulkan. Hanya kita nggak sabar. Ya Allah berikanlah saya ini, mungkin besok, mungkin lusa, sampai mungkin berapa tahun, Allah pasti kabulkan. Hanya kadang-kadang kita nggak sabar. Nah, orang yang punya spirit hijrah itulah orang yang punya kualitas doa. Salah satunya sabar menunggu sampai kapan Allah mewujudkan doa itu. Nah, penyakit kita adalah penyakit tidak sabar dengan datangnya terkabulnya doa itu. Nah, jadi hijrah itu, ya, kalau kita lihat sejarah Nabi Musa, dia sedang hijrah, ya, maka spirit yang harus ada pada kita lah spirit kualitas doa. Nah, kualitas doa itu maksudnya kan, pertama adalah doa yang kita ucapkan dengan kejujuran karena kebutuhan yang memang kita harapkan, bukan semata-mata keinginan gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi doa yang berasal dari kejujuran hati tentang kebutuhan kita gitu. Ya. Yang kedua, doa yang baiklah doa yang terkait dengan kemampuan kita menunggu sampai saatnya nanti Allah kabulkan doa itu. Dan kita tidak pernah bosan. Umar bin Khattab pernah ngomong begini, Bu. Bapak saya kan, saya itu tidak pernah peduli apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Yang aku takutkan adalah kalau aku tidak lagi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar tidak pernah dia galau ya dengan apakah doanya dikabulkan atau tidak. Karena yang penting bukan dikabulkannya itu, kata Umar, yang pentinglah kitanya tetap berdoa. Jamaah sekalian, saya pernah membaca di satu majalah ya, cerita tentang orang yang selamat di lautan. Ya, dia naik kapal kemudian karam dan dia hanya sendiri saja dengan memodalkan beberapa kayak pelampung gitu ya. Dan dia selamat. Dalam waktu yang 40 hampir sebulan lebih, dia terhanyut-hanyut di laut itu. Hanya dia selamat. Ketika ditanya, apa yang membuat Anda bisa bertahan sampai sebulan lebih gitu? Jawabannya luar biasa gitu. Adalah optimisme, dia bilang gitu. Saya berdoa, ya Allah selamatkanlah saya. Begitu sampai hari maghrib ternyata belum ada jawaban, lalu saya bilang, oh mungkin besok, oh mungkin besok, oh mungkin besok, sampai kemudian datang pertolongan lewat 1 bulan lebih, jamaah sekalian. Nah, kita kadang-kadang nggak sabar dengan doa kita. Kita seperti orang yang makan lombok ya, begitu kita makan lombok langsung terasa pedesnya. Doa nggak begitu gitu. Ya, doa kita nggak begitu. Baik ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama spirit ma'iyatullah, spirit bahwa Allah bersama kita gitu. Itu harus muncul di tengah-tengah di dalam diri kita gitu. Ya. Yang kedua semangat kualitas doa kita gitu. Baik kualitas doa terkait dengan konten doa kita ya, atau terkait dengan durasi waktu di mana kita menunggu Allah mengabulkan doa kita itu. Itu adalah orang yang berhijrah, harus punya spirit itu gitu. Nah, yang ketiga, mungkin terakhir barangkali ya waktunya ya. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga yang akan menjadikan kita sukses adalah spirit di mana orang yang berhijrah itu memiliki kejernihan orientasi dan tujuan hidup, jamaah sekalian. Ini yang luar biasa gitu. Orang yang berhijrah, orang yang mengambil keputusan untuk berubah, bahkan kalaupun dibutuhkan harus pindah ke tempat lain, tentu dia memiliki kejernihan, ketulusan, orientasi dan tujuan hidup gitu. Ya. Nah, secara singkat jamaah sekalian, kalau kita baca ya, baca misalnya di surah Hud ayat yang ke-15 16.
Itu salah satu ayat yang luar biasa memperjelas orientasi hidup kita gitu. Ya. Kata Allah, siapa yang tujuan hidupnya, orientasinya menginginkan kehidupan dunia dan semua isinya, apa kata Allah? Saya kasih mereka gitu. Orang yang orientasi hidupnya apapun itu, ya, semuanya untuk dunia, apakah Allah melarang? Tidak, malah Allah kasih. Dikasihnya kita, Ibu sampaikan. Enggak dihalangi, dikasihnya kita. Tetapi di ayat yang ke-16-nya kata Allah, orang yang semacam ini di akhirat kelak tidak akan mendapatkan kecuali 3 hal. Orang yang hanya orientasi hidupnya untuk dunia saja, maka nanti di akhirat tidak mendapatkan kecuali 3 hal. Yang pertama, dia masuk neraka. Yang kedua, semua amal-amalnya dihancurkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ketiga, semua prestasinya dihapuskan. Apapun itu nih, semua dihapuskan itu. Enggak mendapat apa-apa dia. Surah Hud ayat ke-15 dan 16. Nah, jamaah sekalian, orientasi hidup kita harus jelas gitu. Nah, itu hanya akan ada kalau kita punya semangat hijrah. Sebagaimana tadi sahabat Suhaib bin Sinan, ya, kalau dia mempertahankan harta bendanya, ya, dia tidak akan kehijrah dia. Tapi kemudian dia tinggalkan semua ini untuk kemudian datang pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Tentu ini tidak berarti bahwa kita nggak boleh dengan dunia. Tetap saja kita dunia. Tetap dijadikan dunia sebagai sarana untuk meloncat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sarananya ini kemudian menghalangi kita dalam beribadah pada Allah, tinggalkan. Itulah Suhaib. Itulah orientasi kita gitu. Kita butuh pangkat, semua kita butuh pangkat, Bu. Dakwah ini butuh harta, dakwah ini butuh pangkat, dakwah ini butuh sarana dunia ini. Tapi kalau sarana ini kemudian menghalangi dakwah kita, menghalangi iman kita, maka kemudian kita harus memilih Allah dan Rasulnya gitu. Ya, kata para sahabat biasanya kan, Ibnul Mubarak, salah seorang tabi'in, itu bertanya pada hampir semua sahabat yang dia jumpai ketika itu. Kata Ibnu Mubarak, saya selalu bertanya kepada sahabat-sahabat yang masih ada pada saya ketika itu, ya, saya bertanya, wahai para sahabat, menurut kalian mana ayat yang paling berat yang kalian rasakan? Dan rata-rata para sahabat menjawab, ini nih, salah satunya surah Hud ayat yang ke-15 dan 16. Ini ayat yang paling berat pada kami, yang membuat kami semuanya menangis. Nah, jamaah sekalian, kesimpulannya, hijrah ini satu keniscayaan yang harus kita miliki. Hijrah itu adalah gejolak iman kita, ya. Hijrah itu adalah kegelisahan iman kita untuk mencari bentuk performa untuk mewujudkan yang terbaik. Meskipun mungkin bisa juga dengan pindah ke tempat yang lain, bisa juga, atau tidak mesti harus pindah, tetap di sini, tapi tetap harus ada perubahan-perubahan karena baik. Nah, semangat hijrah ini akan dapat mengantarkan kita pada sukses kita di hidup dunia dan akhirat apabila kita mampu memiliki semangat hijrah itu berupa 3 hal ini minimal gitu. 3 ini ya. Pertama, ma'iyatullah. Yang kedua, kualitas doa. Dan kejelasan orientasi dan tujuan hidup yang lurus. Nah, dengan ini jamaah sekalian, mudah-mudahan kita berharap momentum hijrah ini dapat kita jadikan sebagai kesempatan untuk meraba diri kita masing-masing. Kira-kira ada nggak keinginan untuk saya berubah gitu. Coba kita raba diri kita ini. Kita ini sudah usia berapa? Kita hitung-hitung bagaimana ini amal kita, ada nggak ada ingin perubahan, ya? Nah, perubahan itu harus ada sungguh-sungguhnya, kesungguhan. Nah, setelah itu periksa semangat ma'iyatullah kita dan kualitas doa kita aja masalahnya.
Ya, mari kita berubah semuanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa sukses insyaallah gitu. Taib, ini barangkali bisa disampaikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Bu. Min ladunka rahmah gitu ya. Ya, baik. Langsung. Baik. Ya. Semua doa-doa yang Allah contohkan ya dalam Al-Quran misalnya atau dalam hadis, itulah doa-doa yang luar biasa, dan memang kita diminta untuk juga membaca doa-doa itu ya, dengan keyakinan ya, dengan kualitas tadi itu Ibu sampaikan ya. Nah, kadang-kadang kita itu merasa tidak percaya diri, kadang-kadang itu muncul, bisa nggak nanti ya seperti itu. Padahal itu perasaan yang akan menghalangi doa itu terkabulkan gitu. Ya Mas Alian, saya ingin cerita begini Bu. Contohnya misalnya surah Al-Anbiya ya, yang menceritakan tentang doa Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus mangkal pada umatnya lalu dia pergi ya, lalu ditelan ikan itu ya, lalu Allah kemudian menyelamatkan. Nah, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus kemudian bertobat pada Allah dan berzikir dan istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Saffat, kalau seandainya Nabi Yunus tidak membaca doa ini, tidak berzikir seperti ini, maka dia akan selamanya tinggal di perut ikan sampai hari kiamat gitu. Nah, di ujung ayat itu Allah nyatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah Allah menyelamatkan orang beriman. Coba menariknya ya. Ini cerita Nabi Yunus, seorang nabi. Tapi di ujung ayatnya Allah nyatakan begitulah cara Allah menyelamatkan orang beriman. Maksudnya, kalau kita juga membaca doa ini, membaca zikir ini, maka insya Allah selesaikan masalah kita gitu. Begitulah wa kadzalika, begitulah Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Bukan hanya Nabi Yunus, seorang nabi, tapi kita pun orang beriman kalau juga seperti itu juga akan Allah selamatkan. Jamaah sekalian, kita banyak masalah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa ya seperti ini itu adalah satu contoh yang luar biasa gitu. Mari kita baca bersama. Kita percaya, yakin pasti Allah memberikan jalan keluarnya gitu. Ya. Satu kisah menarik ya. Ini sering saya sampaikan ya. Ada salah satu kesempatan di mana Imam Masjidil Haram itu mengimami di salah satu masjid di Singapura, Bu.
Nah, ini seorang imam Masjid Haram itu kan sudah luar biasa itu. Ketika itu dia sedang sholat, dia salah baca Qur'annya, ada yang salah. Tiba-tiba ada di belakangnya ada yang mengingatkan bacaan itu. Begitu selesai sholat, dia tanya, siapa tadi yang membenarkan bacaan salah saya tadi, bacaan Quran saya? Ternyata seorang nenek-nenek, Bu, kakek-kakek gitu. Usianya sudah lanjut, di atas 80 tahun. Nah, saya ini tidak tanya, loh, mulai kapan Anda bisa menghafal Quran? Baru saja sebulan yang lalu, Syekh, dia bilang gitu. Kenapa kira-kira? Ini insya Allah berkat doa ibu saya gitu, yang dulu pernah meminta pada Allah agar saya menjadi orang yang menghafal Quran. Nah, doa ibunya itu baru terwujud ketika ibunya sudah meninggal. Jadi kadang-kadang doa kita tuh Allah kabulkan justru ketika itu sudah nggak ada gitu. Karena itu jangan pernah lelah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya, Bu, banyak oleh murid saya, ada sekitar 800-an oleh murid saya di Alibangi. Ya. Salah satu yang mereka kadang-kadang tanyakan, Ustaz, bagaimana ini doa kita? Saya bilang, Bu, mungkin nanti doa ibu terkabulkan justru mungkin ketika ibu sudah meninggal. Karena itu nggak pernah khawatir kita, nggak pernah bosan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi doa-doa yang memang sengaja Allah berikan contohnya dalam Quran. Itu doa yang luar biasa itu. Dan Allah bilang, begitulah Allah menyelamatkan orang beriman. Karena itu bacalah doa-doa itu. Dan yakinlah, ya, kapan Allah kabulkan, itulah kualitas iman kita. Itulah kualitas doa kita gitu. Kapan saatnya Allah kabulkan, itulah kesabaran kita menunggu sampai kapan Allah mengabulkan doa. Mungkin bahkan setelah kita meninggal pun tidak ada halangan Allah mengabulkan itu nanti pada anak kita, cucu kita, dan seterusnya gitu. Ya, karena itu bacalah terus, Bu, doa itu, doa kahfi yang ibu sangat menggandrunginya. Jadi kalau kita itu menggandrungi satu syariat Allah, amalkan itu. Pernah sahabat diprotes dia dan disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalau dia mengimami selalu bacanya kulhu tok, kulhu, sampai orang imannya tuh bosan. Kenapa kok kulhu terus? Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalau mengimami kami kulhu terus. Dipanggil sama Rasulullah, kenapa kau baca kulhu? Karena saya cinta pada ini, ya Rasulullah. Jadi kira-kira kalau kita mencintai satu syariat Allah, misalnya doa tadi itu, saya senang dengan ini, amalkan doa itu gitu. Dengan segala kecintaan kita, Allah pasti mengabulkan. Dan kapan? Itu Allah yang akan tahu rahasianya gitu. Mungkin begitu, Bu, ya. Nah, saya berharap terus dibaca itu. Doa yang menurut ibu sangat bagus itu gitu. Baik. Waalaikumsalam. Dari mulai yang tadi sangat memberikan semangat kepada saya pribadi. Kalau lihat cerita tadi, saya seolah-olah saya jadi ingin semangat seperti muda lagi. Iya. Tapi kalau lihat kenyataan, kadang-kadang banyak kendala-kendala yang Banyak kendala-kendala. beberapa cara yang kita coba upayakan sering mengalami bulan tidak sesuai harapan. Kira-kira ada cara-cara bagaimana bisa menyemangati kita tetap Iya. istiqomah. Terima kasih, Pak. Nggih, jazakallah khair. Ini pertanyaan yang juga disampaikan oleh hampir semua sahabat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kami ini sedang ngaji begini, semangat saja kita ini. Tapi begitu keluar besok, lusa, sampai nanti sudah agak kendor lagi. Banyak halangannya, banyak tantangannya. Mereka bilang, apakah saya termasuk seorang munafik? Begitu para sahabat itu. Jamaah sekalian, memang begitulah hati dan iman itu. Ya, kadang-kadang ya begitulah. Memang tabiatnya begitu gitu. Nah, karena itu jamaah sekalian, kita bisa melihat misalnya beberapa contoh ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam ya mendapati umatnya ini sudah pada banyak yang kufur. Bagaimana caranya ini, situasi ini?
Maka Allah menceritakan di surah Al-Imran ayat yang ke-52, ya, kata Allah, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa merasakan mulai banyak timbul gejala-gejala kekafiran pada Allah Subhanahu di sekitarnya, Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa melakukan man ansari. Nabi Musa melakukan konsolidasi. Dia melihat siapa yang bisa diajak, ya. Jadi siapa yang bisa kita ajak ini? Jadi artinya langkah pertama ialah buat komunitas, ya. Silaturahim pada orang-orang yang mungkin bisa diajak bersama-sama semangatnya gitu. Ya, itu yang saya maksud dengan konsolidasi personal, ya. Datang, melihat, memperhatikan mana orang-orang yang bisa diajak sehingga memperkuat gitu. Ya. Saling mengingatkan. Nah, memang itulah langkah yang memang kita diajarkan oleh Quran dan hadis begitu, ya. Jadi semangat itu akan terjaga kalau kita bersama komunitas gitu. Karena itu teruslah menjalin silaturahim, ya. Teruslah bersama orang-orang yang mungkin sesemangat dengan kita gitu. Ya, sesering-sering kita bersama-sama. Jamaah sekalian, kata dalam satu hadis, ya, memang jiwa itu akan mencari orang-orang yang satu semestri sama dia itu. Ruh itu seperti seperti pasukan kan gitu. Nah ini yang harus kita jaga, ya. Nah, kemudian selanjutnya tentu amal-amal kita itu jamaah sekalian kadang-kadang tidak kita mintakan pada Allah, ya. Jadi kalau kita minta dunia, maka minta istiqomah itu lebih hebat daripada dunia gitu. Ya, jamaah sekalian, kalau kita setelah melakukan amal-amal kebaikan, maka sadarlah, yakinlah bahwa, dan kita bersyukur gitu. Kita bilang, ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah, aku sudah mampu melakukan amal-amal hari ini gitu. Nah, kalau kita terus syukur ini, itu akan terus membesar gitu, jamaah sekalian. Itu kan rumusnya sederhana. Apabila kita bersyukur, maka dia akan bertambah gitu. Nah, kita kadang-kadang memahamkan syukur itu pada masalah-masalah nominal duniawiyah, tetapi kita nggak pernah sadar bahwa ternyata kesempatan untuk ikut pengajian itulah nominal iman yang luar biasa, dan harusnya lebih hebat syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mensyukuri setiap kita habis melakukan amal-amal terbaik, ya, maka itu akan semakin memperbesar volumenya, ya, volume waktunya, ya, pada diri kita sendiri, ya, agar kemudian nanti begitu lemah lagi kita sudah bisa nyambung dengan situasi yang sebelumnya gitu. Nah, itu mungkin Pak Ananya tuh, ya. Mudah-mudahan komunitas-komunitasnya akan terus kita miliki gitu. Jangankan keimanan, sedangkan sepeda saja ada komunitasnya gitu. Ini saya teman Pak Agus ini, saya baru kali itu ke rumahnya, ternyata yang saya lihat, wah, ada sepeda zaman kuno gitu, entah tahun berapa itu Pak Agus itu. Ada komunitasnya sepeda, ya. Apalagi iman, harus ada komunitas iman, Pak. Nah, dan itulah harus kita jaga, ya. Jazakallah khair. Buat apa? Ya. Ya.
Yang pertama, doa itu adalah salah satu interaksi intent kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya doa itu adalah menggambarkan betapa ketergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Nah, doa-doa yang disampaikan salah satu Nabi Musa ini ya oleh para ulama sebagai salah satu doa yang terbaik. Kenapa? Karena itu menggambarkan kualitas akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain ya, ada juga Nabi Musa itu berdoa dengan detail. Ketika misalnya kita baca di surah Toha, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadikanlah saudaraku sebagai temanku. Jadi satu kesempatan Nabi Musa juga berdoa dengan cara yang sangat detail gitu. Ya. Lisannya diperbaiki, hatinya banyak detail juga. Nah, itu juga doa yang bagus itu. Ya. Nah, dari mana titik singgungnya? Titik singgungnya adalah doa yang terbaik. Itu adalah doa yang menggambarkan visi kehidupan iman kita. Itu sesungguhnya itu. Ya. Kalau kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebaiknya harus nyambung dengan visi besar kita gitu. Ya, kalaupun itu detaillah dengan sangat sedetail-detailnya, tetapi dia terkait dengan visi besar kita gitu. Ya. Semuanya harus nanti dikaitkan dengan visi besar kita. Bahkan kalau kita minta dunia sekalipun, ya, maka dunia yang kita minta itu yang detail ini harus tetap nyambung dengan visi besar kita pada Allah Subhanahu. Harus disambungkan dengan kemaslahatan umat, begitu gitu. Ya. Jadi dua-duanya insya Allah baik ya, anunya itu. Asalkan dia selalu terkait dengan visi besar kita. Ya. Nah, semua momentum doa Nabi Musa dalam kondisi yang singkat ya. Bahkan Nabi Musa tidak meminta sesuatu kecuali Allah yang akan memberinya. Itu juga kualitas doanya bagus gitu. Tapi pada saat yang lain Nabi Musa juga detail sekali doanya di surat Toha itu. Ya, banyak sekali detail-detailnya. Tapi intinya adalah semuanya itu terkait dengan visi besar kita. Ya. Nah, kalau masalah dunia itu tetap harus nyambung dengan visi besar kita gitu. Ya, untuk kemaslahatan dan sebagainya. Ya. Mungkin begitu Pak Dokter ya. Bagaimana indikasi tanda-tandanya doa kita itu dikabulkan? Yang pertama jamaah sekalian, Bapak yang saya hormati, kita akan melihat doa kita dikabul atau tidak itu terkait dengan sejauh mana hati kita itminan, tenang dengan doa yang kita sampaikan. Tidak ada keraguan, ya, tidak ada galau, tidak ada wah jangan-jangan, tidak ada sedikit pun terbesit bahwa doa itu enggak akan terkabul. Nah, itu alamat yang paling pertama pada seseorang bahwa insya Allah doanya terkabul. Jadi ketika kita minta pada Allah dan sedikit pun kita nggak ada perasaan misalnya ini jangan-jangan nggak terkabul, ini nggak ada sama sekali. Nah, itu adalah tanda yang paling nyata bahwa doa kita akan terkabul. Jadi kita sendiri tenang dengan doa kita itu, ya, nyaman dengan doa kita itu gitu. Ya. Ada juga kan yang berdoa tapi dia tidak yakin dengan doanya. Gitu. Ya, dia bilang saya sudah berdoa tapi nggak dikabul-kabulkan, itu nggak terkabul doanya itu. Tapi begitu kita berdoa mengucapkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, memang rumusnya pasti Allah kabulkan. Jadi sesuatu yang sudah kita mintakan pada Allah itu pasti dikabulkan, hanya kemudian kita sendiri yang tidak membuat dia ada untuk dikabul. Ya.
Karena itu indikasi pertama yang paling luar biasa adalah periksa hati kita gitu. Apakah kita mantap dengan doa kita, ataukah kita punya was-was dengan doa kita, atau apa gitu. Nah itulah indikasinya Pak ya. Mesti doa itu membuat kita senang, membuat kita nyaman doa kita, insya Allah gitu ya. Apalagi kalau kemudian doa itu betul-betul terkabul besok lusanya mungkin ya, betul-betul nyata. Nah sekarang persoalannya adalah sejauh mana doa yang sudah dikabulkan ini merupakan istidrak atau keberkahan. Nah tergantung pada sikap kita gitu ya. Ada, saya nggak usah menyebut nama, tapi teman ya di agak kesana sedikit itu ke dahana, dia minta beberapa fasilitas dunia Pak gitu. Allah kasih ternyata gitu. Tapi kemudian fasilitas ini saya ingin menyebutnya semacam kendaraan begitu ya, malah nggak bergerak-gerak untuk datang ke pengajian lagi. Malah kemudian ini kendaraan hujan gerimis pun nggak boleh nempel gitu. Dulu dia rajin, tapi begitu semakin ada mestinya kan semakin rajin ya, semakin enggak. Nah itu berarti ini tidak keberkahan. Ini berarti istidrat ini yang dikabulkan ini. Nah jadi yang pertama tadi itu bagaimana indikasinya? Indikasinya adalah bahwa kita tenang dengan doa kita gitu. Ya nyaman kita. Allah pasti mengabulkan. Nggak pernah kita sanksi. Nah yang kedua, begitu ternyata terkabulkan apa yang kita minta, nah pastikan jangan-jangan ini adalah istidrat atau di situ ada keberkahan. Kalau kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti keberkahan dengan doa itu. Tapi kalau ternyata semakin membuat kita jauh ya, malah berubah pergaulan macam-macam, nah itu berarti istidrat. Nah, mungkin begitu Pak, sederhananya gitu. Ustaz Hasan. Baik, Bapak sampaikan. Mari kita akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan menghaturkan, merendahkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita dapatkan akan menambah ya kualitas iman dan amal soleh kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك ونطقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة الشريعة فاوثق اللهم رابطتها ودم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واصلح صدورها فيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم